Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah saatnya kita berhenti menelan mentah-mentah tradisi yang diwariskan tanpa kita gali kebenarannya. Berabad-abad lamanya gereja telah diajar bahwa Allah adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu esensi, sebuah doktrin yang dikenal sebagai Tritunggal. Tapi hari ini kita akan gali, kita akan mengkaji kembali apakah benar ini berasal dari Alkitab atau ini adalah warisan filsafat kafir yang dibaptis menjadi doktrin Kristen. Kita tidak boleh takut untuk mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap sakral bila ternyata tidak memiliki dasar alkitabiah yang kuat. Sebab Tuhan tidak memanggil kita untuk menerima segala sesuatu tanpa mengujinya terlebih dahulu, tetapi untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita gali bersama dan temukan apakah doktrin Tritunggal ini benar-benar bagian dari pewahyuan Tuhan, ataukah justru penyesatan terbesar dalam sejarah kekristenan. Kita akan mulai dari akarnya terlebih dahulu, dari sejarah kelahiran doktrin ini, karena untuk memahami kesalahan suatu ajaran, kita harus menelusuri dari mana asalnya. Halo, Shalom umat pemenang. Kata Tritunggal tidak pernah muncul di Alkitab, tidak dalam bahasa Ibrani, tidak dalam bahasa Yunani, bahkan tidak dalam terjemahan Latin Vulgata. Konsep ini justru muncul dalam tulisan-tulisan gereja pasca Rasuli, terutama oleh Tertullian pada abad kedua, yang mencoba menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan menggunakan istilah Trinitas. Namun, pengakuan resmi terhadap Tritunggal baru muncul pada Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Ini bukanlah forum rohani yang dipimpin oleh para nabi atau rasul, tetapi forum ini adalah sebuah pertemuan yang diketuai oleh Kaisar Romawi pada saat itu, Konstantinus, seorang politisi yang belum mengalami pertobatan sejati saat itu. Dia punya tujuan politik. Apa tujuan politiknya? Adalah menyatukan kekaisaran Romawi yang terpecah secara teologis. Maka dibentuklah Credo Nikea yang menyatakan bahwa Yesus adalah Homoousios, yakni sehakikat dengan Bapa. Kata ini sendiri tidak pernah diajarkan oleh Yesus maupun para rasul. Yang lebih tragis, setelah konsili tersebut, doktrin Tritunggal menjadi alat pemaksaan politik. Siapapun yang menolak kredo ini, seperti Arius dan para pengikutnya, dicap sebagai heretik dan dianiaya. Apakah ini ciri kebenaran? Atau tanda bahwa ada sesuatu yang keliru dari doktrin ini? Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa gereja mula-mula justru bersifat non-trinitarian. Sejarawan gereja seperti Adolf Herneck dan Hans Kung mencatat bahwa ajaran Tritunggal tidak dikenal dalam komunitas Kristen di abad pertama. Kung bahkan menyebut bahwa Tritunggal adalah hasil sintesis antara kekristenan dan pemikiran metafisika Yunani. Ini memperkuat bahwa Tritunggal adalah dogma yang dipaksakan belakangan, bukan bagian dari wahyu yang asli. Nah saudara, setelah kita memahami asal-usul historisnya, mari kita uji dengan satu-satunya standar kebenaran mutlak, yaitu firman Allah. Bagaimana Alkitab memberikan kesaksian Allah itu Esa, bukan 3. Alkitab menegaskan dengan sangat jelas bahwa Allah itu satu, Esa, tidak terbagi. Dalam Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, "Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Pernyataan ini disebut Shema dan merupakan inti iman monoteistik bangsa Israel, umat pilihan Allah. Yesus sendiri mengutip ayat ini ketika ditanya hukum yang terutama dalam Markus 12 ayat 29. Apakah mungkin Yesus yang adalah anak Allah akan mengutip ayat ini jika dia tahu bahwa Allah adalah 3 pribadi? Yesaya 45 ayat 5 menyatakan, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah." Ini adalah pernyataan tegas dan eksplisit. Tidak ada ruang untuk menafsirkan bahwa ada lebih dari satu pribadi ilahi. Bahkan dalam Perjanjian Baru,
dalam 1 Timotius 2 ayat 5 menegaskan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat ini membedakan Allah yang Esa dengan Yesus sebagai manusia yang diutusnya, bukan sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia tidak mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang berbeda dari Bapa, tetapi Yesus mengatakan bahwa dia adalah manifestasi dari Bapa yang tidak terlihat. Dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini adalah bahasa manifestasi, bukan bahasa tiga pribadi yang setara dan kekal. Studi teologis oleh Anthony Bazard, Profesor Studi Alkitab dan Teologi, juga menunjukkan bahwa keesaan Allah dalam Alkitab tidak pernah diragukan oleh para penulis Perjanjian Baru. Bazard dalam bukunya The Doctrine of the Trinity, Christianity Self-Inflicted Wound menyatakan bahwa ajaran Tritunggal adalah deviasi dari monoteisme murni yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul. Jika Alkitab dengan tegas menyatakan keesaan Allah, lalu mengapa doktrin Tritunggal tetap dipaksakan dalam gereja? Mari kita lihat akibat fatalnya. Kesalahan fatal daripada doktrin Tritunggal yang diajarkan di dalam gereja, yang pertama, doktrin Tritunggal itu merusak kesatuan ilahi yang dinyatakan dalam Alkitab. Allah menjadi seperti sebuah tim ilahi yang terdiri dari tiga pribadi dan setara namun berbeda. Ini bertentangan dengan keesaan mutlak yang dinyatakan dalam kitab suci. Allah tidak terbagi-bagi. Allah itu satu, utuh, dan Ia Esa. Yang kedua, doktrin ini membingungkan dan menciptakan jurang pemisah antara akal sehat dan iman. Para teolog berkata, Tritunggal adalah misteri yang tidak dapat dipahami, tetapi harus dipercayai. Ini adalah jebakan, sebab Allah tidak menciptakan iman kita untuk buta, tetapi untuk dibangun atas pengertian yang benar. Dan yang ketiga, kesalahan daripada doktrin Tritunggal ini, dan sangat penting, doktrin ini mengaburkan identitas Roh Kudus. Dalam konsep Tritunggal, Roh Kudus ditempatkan sebagai pribadi ketiga yang setara dengan Bapa dan Anak. Namun Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang terpisah. Roh Kudus adalah Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah kuasa ilahi yang bekerja dan menyatakan dirinya kepada manusia. Lukas 1 ayat 35 menyatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perhatikan, Roh Kudus disebut sebagai kuasa, bukan pribadi mandiri. Studi oleh teolog non-trinitarian seperti Jason David Bidun dalam bukunya Truth in Translation menunjukkan bahwa banyak terjemahan Alkitab cenderung bias dalam menerjemahkan kata Roh Kudus sebagai Dia untuk mendukung agenda Trinitarian. Padahal dalam bahasa Yunani, kata pneuma bersifat netral. Penelitian linguistik dan semantik mendukung bahwa Roh Kudus dalam Alkitab lebih sering dipahami sebagai ekspresi atau manifestasi kuasa Allah, bukan pribadi ilahi yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, konsep Tritunggal tidak hanya keliru dalam menyusun relasi antara Allah dan Yesus, tetapi juga dalam memahami peran Roh Kudus. Ini adalah kesalahan serius yang berdampak pada keseluruhan pengenalan kita akan Allah yang sejati. So, saudara-saudara yang terkasih, solusi dan panggilan apa yang harus kita lakukan? Jelas, gereja dan setiap jemaat harus bertobat dari kesalahan teologis ini. Setelah menyadari betapa dalamnya penyesatan ini, maka tidak ada langkah lain kecuali pertobatan total. Gereja harus berani meninggalkan tradisi manusia dan kembali ke ajaran murni yang berasal dari Kristus dan para rasul. Kita tidak dipanggil untuk mempertahankan teologi gereja yang dibangun oleh konsili-konsili politik, tetapi untuk memberitakan kebenaran yang menyelamatkan. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Para rasul pun tidak pernah memberitakan Allah tiga pribadi.
Gereja mula-mula tidak pernah menyembah Allah Anak atau Allah Roh Kudus. Mereka menyembah Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus, yang bekerja melalui Roh-Nya yang kudus. Itulah kebenaran Alkitabiahnya, saudara. Paulus sendiri berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 3-4 bahwa ada Yesus lain, roh lain, dan Injil lain yang diberitakan oleh penyesat. Apakah kita sudah tertipu oleh Yesus lain yang diciptakan oleh dogma Tritunggal? Jika ya, maka kita sedang berjalan dalam jalan yang salah. Kita harus kembali ke Kristus yang sejati, bukan produk teologi Yunani, tetapi firman yang menjadi manusia. Inilah waktunya untuk reformasi iman yang sejati, bukan berdasarkan kredo buatan manusia, tetapi berdasarkan firman yang hidup. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jangan biarkan kebutaan teologis menyesatkan generasi demi generasi. Bangunlah di atas dasar para nabi dan rasul dengan Kristus sebagai batu penjurunya. So, kesimpulan buat kita hari ini, kita telah melihat bahwa doktrin Tritunggal bukan hanya tidak alkitabiah, tetapi juga merusak pemahaman kita tentang siapa Allah itu. Ini adalah hasil dari kompromi antara wahyu dan filsafat dunia, dan kompromi teologis selalu berujung pada penyimpangan rohani. Hari ini Tuhan memanggil gerejanya untuk bangkit dari tidur rohani. Kebenaran sedang diketuk di depan pintu hati kita. Masihkah kita mau berpegang pada tradisi manusia, atau kita mau dibebaskan oleh kebenaran sejati? Saudara akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran itu bukan dogma Tritunggal, tetapi pribadi Yesus Kristus yang adalah penyataan Allah yang Esa. Marilah kita tinggalkan kesesatan religius dan berjalan dalam terang pewahyuan yang murni dari Tuhan. Jika dasar yang salah dipertahankan, maka bangunan rohani kita pun akan runtuh. Tetapi jika dasar yang benar ditegakkan kembali, maka kebenaran akan memulihkan gereja. Tuhan Yesus mengasihi dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi gereja yang benar-benar mau kembali kepada firman yang murni. God bless you all.